Inara Rusli dan Insanul Fahmi pasutri viral yang awalnya dilaporkan ke polisi oleh istri sah Wardatina Mawa karena diduga berzina, namun endingnya mengaku sudah nikah. Benar-benar terpojok. Inara dan Insan sama-sama bermanuver agar terbebas dari jerat hukum. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru pasal 402 dan 403. Jelas-jelas melarang seseorang menikah dengan orang yang masih terikat pernikahan sah. Ancamannya pun tak main-main, 6 tahun kurungan penjara. Sadar akan bayang-bayang bui di pelupuk mata, Inara dan Insan pun kompak bermanuver dengan mengajukan restoratif justice atau perdamaian dengan Mawa. Bahkan Insan rela bersujud di kaki Mawa dan meminta maaf kepada sang istri sah. Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawa. Mau bersujud bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Ya karena memang mau bagaimanapun ini kan urusannya rumah tangga. Kita kan pasti mengutamakan perdamaian. Ya kan, makanya sebenarnya kenapa kita kesini tuh yang ingin kita ungkap ini orang-orang yang kontra dengan perdamaian. Iya, kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikutnya. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik. Wardatina Mawa menutup rapat pintu damai kepada Insan dan Inara. Tak mau masuk bui gara-gara dugaan perselingkuhan dan perzinahan berkedok nikah siri dan poligami, Inara Insan pun menyerang balik Mawa dengan pasal ilegal akses yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Bahkan Inara percaya diri bisa membalikan keadaan karena laporannya di Bareskrim Mabes Polri sudah naik sidik. Mudah-mudahan hukum bisa tegak sih berdiri tanpa pandang bulu. Perkara ilegal akses itu adalah cara memperoleh buktinya. Tetapi perzinahan itu adalah perbuatannya. Menjadi pertanyaan, kenapa justru ngotot banget bukti ini tidak sah? Kenapa nggak fokus aja? Benar tidak? Apakah pernikahan ini ada setelah hubungan dugaan perzinahan tersebut atau sebelumnya? Apakah ada yang ditutup-tutupi atau bagaimana? Sebenarnya memang alangkah lebih baiknya karena ini ranah privasi, itikat baik itu kan dinilai ketika memang ada pertemuan ya. Nggak semuanya harus diungkapkan di publik sebenarnya seperti itu sih, itu harapannya sih. Inara Rusli, sang istri siri, merasa di atas angin dan percaya diri bisa lepas dari jerat hukum pasal perzinahan laporan polisi istri sah Wardatina Mawa. Namun Mawa jauh lebih percaya diri, Inara Insan bakal masuk bui. Tak hanya siap memenjarakan Insan dan Inara, Mawa yang tak mau dimadu dan berbagi suami juga mantap bercerai dari Insan. Pada intinya tetap akan bercerai. Gak ada sih, belum ada. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama mama. Kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M, memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan atau dia mau berhenti, ya dia ajukan gugatan cerai. Perdamaian tak digubris, pernikahan siri dan poligami ujungnya terancam masuk bui. Inara Rusli dan Insanul Fahmi pun benar-benar galau hati. Demi menenangkan diri, Insan dan Inara pun berencana pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan umroh bersama. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Inara Rusli sangat percaya diri dengan mengaku bukan pelakor atau perebut laki orang. Padahal jelas-jelas Inara telah merebut Insanul Fahmi, suami sah Wardatina Mawa.
Gara-gara pernyataan itu, Inara pun jadi bulan-bulanan netizen sejagat maya. Seolah dejavu, Inara dulu koar-koar rumah tangganya hancur gara-gara pelakor. Sekarang gantian Inara yang jadi pelakor. Waktu jadi korban merasa tersakiti banget. Ternyata jadi pelaku merasa tersakiti juga. Pas diselingkuhin, nyalahin selingkuhannya. Pas jadi selingkuhan, nyalahin istri sah. Yang membuat netizen makin gregetan, Inara percaya diri kalau langkah yang ditempuhnya sudah sesuai syariat Islam dan atas petuah dari salah seorang pemuka agama. Andai pada akhirnya Mawa sebagai istri sah dan istri pertama, Inara merasa tidak bersalah lantaran insan sudah memberikan opsi kepada Mawa, poligami atau cerai. Sebagai orang muslim ya, yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M, apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Belum bisa dijawab sih di sini. Pokoknya yang ranah privasi, biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Inara Rusli dan Insanul Fahmi memang definisi pasutri tak tahu malu yang jadi musuh bersama emak-emak. Menanggalkan status janda Inara, namun siap menjandakan Mawa. Terus maksudnya mau berdamai seenak udel gitu? Hello, lu mau justip, lu menghindar. Ya itu dengan segala konsekuensinya dia harus terima. Lu berani berbuat gak berani tanggung jawab. Tak hanya itu saja, Eva Manurung juga menguliti pola asuh dan perangai kasar Inara kepada anak-anaknya. Karena itu Virgon pun dikabarkan siap merebut hak asuh anak dari Inara. Aku waktu itu sudah sempat bertemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah, dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan terus sama dedinya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. Didorong ke pintu, belakangnya luka. Ya salah-salahnya anak-anak, nggak begitu juga kali ngajar. Yang terpenting apa pengertian dan kalimat dari mulut, itu yang terpenting. Hanani Iskandar, pedangdut jebolan DMD Panggung Rezeki ini sukses membuat publik terpukau dengan single dan cover lagunya. Perempuan tomboy berdarah Yaman ini bangkit dari kesulitan hidup dan juga keterpurukan. Masa kecilnya dilewati di panti asuhan. Dan ketika dewasa, Hanan juga menjalani hidup yang tak mudah. Dirinya pernah bekerja menjadi kuli, pembantu rumah tangga, tukang parkir, bahkan tidur di emperan toko. Berkat mengikuti Panggung Rezeki DMD, Hanan berhasil menggait hati Irfan Hakim yang terpanggil untuk mengulurkan tangan dan merangkul Hanan masuk ke manajemennya untuk dibuatkan single. Meskipun kala itu Hanan sukses menggondol hadiah 10 juta rupiah. Dia nggak punya tempat tinggal, ini sekarang ya mungkin karena ada rezeki dari gue juga, akhirnya dia mau nyari kontrakan. Alhamdulillah bisa nampilin yang terbaik. Seneng banget akhirnya selama 5 bulan ini nyari-nyari kerjaan. Nggak dapat, alhamdulillah rezekinya mungkin malam ini ketemu Bunda Inul, dapat kerjaan dari Bunda Inul, alhamdulillah banget, terima kasih Bunda. Genap 2 tahun DMD Panggung Rezeki menemani dan menghibur pemirsa di rumah. Tayangan yang menyajikan kisah inspiratif dari perjuangan ataupun perjalanan hidup seseorang yang dibantu. Seperti kisah Anggun, salah satu peserta asal Purbalingga yang tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena tak hafal lirik lagu dan gagal. Selain itu, Anggun juga merasa begitu sedih lantaran sang ayah yang menjadi TKI tak kunjung pulang. Meskipun demikian, Anggun sadar betul pengorbanan sang ayah agar dirinya tetap bisa melanjutkan kuliah. Cukup kecewa sih karena kelihatan banget. Iya, sehabis spinnya berhenti dan berhenti di lagu yang aku nggak bisa, kayak langsung down gitu.
walaupun dia tidak berhasil di challenge-nya, tapi karena kita mau menuju ulang tahun yang kedua DMD, jadi Tuan Takur mulai dari hari ini bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah setelah dapat laptop pasti Anggun manfaatin dengan baik. Biar Tuan Takur sama DMD juga nggak kecewa, udah kasih hadiah itu ke Anggun. Selain Anggun, ada juga Refri Riyandi, salah seorang peserta yang juga gagal karena kesalahan lirik lagu. Meski tidak gagal tampil maksimal, Refri tetap membawa pulang uang 8 juta rupiah berkat kebaikan Tuan Takur. Di mana uang ini nantinya akan Refri gunakan untuk pengobatan sang ayah yang sudah lama sakit. Itu buat pengobatan buat bapak. Yang hati kita tergerak untuk sama-sama membantu mereka antara pengisi acara. Saksikan DMD Malam Puncak 2 tahun mewujudkan impian. Malam ini jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di MNC TV. 2 tahun DMD Panggung Rezeki memang penuh kejutan. Tidak hanya juri-jurinya seperti Iis Dahlia, Denada, dan juga Karen Delano yang merasakan ketulusan dalam penampilan peserta DMD Panggung Rezeki 2 tahun ini, pemirsa. Semoga dengan adanya acara DMD Panggung Rezeki di MNC TV, semakin banyak tentunya motivasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan terutama juga pastinya orang-orang yang berjuang, nggak patah semangat untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Well, jangan lupa untuk terus saksikan Seleb On News hari Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Saya James Purba pamit, dan James juga mau ingetin nih untuk pemirsa, pastikan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nonton Malam Puncak 2 tahun DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Have a nice day pemirsa.